Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari jurnal berupa PPT. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adam Herlambang dengan NIM 012210001 Prodi Manajemen, dan teman saya Oki Krisnamukti dengan NIM 012210002. Berikut adalah presentasi saya dengan judul fungsi linier dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Mari menuju slide ke yang pertama. Untuk pembahasan sendiri, yang pertama pengertian fungsi linier, yang kedua unsur-unsur fungsi linier, 3 formulasi fungsi linier, 4 pengertian fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan pajak. Nomor 5 formulasi fungsi permintaan, nomor 6 formulasi fungsi penawaran, dan yang nomor 7 pengaruh permintaan dan penawaran terhadap pajak. Yang pertama, pengertian fungsi linier. Di sini menyebutkan fungsi linier ialah suatu persamaan yang mempunyai dua buah variabel atau lebih, di mana variabel yang satu memiliki hal yang saling berhubungan atau bisa disebut ketergantungan atau hubungan fungsional dengan variabel yang lainnya. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Dengan adanya unsur tersebut, itu akan membentuk fungsi variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua, unsur-unsur fungsi linier. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menunjukkan ketergantungan hubungan fungsi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi terdiri dari beberapa elemen. Unsur-unsur yang membentuk suatu fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel dan koefisien selalu ada dalam bentuk fungsi apapun. Namun, ini tidak berlaku untuk konstanta. Fungsi yang secara khusus dinyatakan sebagai persamaan atau pertidaksamaan mungkin mengandung konstanta atau tidak. Variabel adalah unsur-unsur yang membentuk suatu fungsi yang mencerminkan atau mewakili suatu unsur tertentu dan dinyatakan huruf Latin, dan itu menurut aturan umum. Yang kedua mungkin bisa dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu formulasi fungsi linear. Fungsi linear yang sering dijumpai ialah kemiripan yang mempunyai dua variabel, bisa juga lebih, di mana variabel satu dan memiliki atau mempunyai hubungan yang saling bersamaan atau yang biasa disebut hubungan fungsional dengan variabel yang lainnya. Suatu fungsi dibentuk dengan beberapa jenis unsur, seperti unsur yang membentuk fungsi berikut adalah variabel dan koefisien. Bisa selalu akan ada dalam setiap poin fungsi, tetapi tidak demikian halnya dengan konstanta di dalam fungsi linear. Ada hal yang paling sederhana karena hanya memiliki sejenis variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel bebas tersebut, sehingga bisa juga disebut fungsi berderajat satu. Berikut bentuk persamaan linear, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan AX plus B. Yang keempat, pengertian fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan pajak. Fungsi permintaan adalah pengamatan matematis yang digunakan di dalam menganalisis gerak-gerik konsumen dan peminatan dengan harga produk. Fungsi penawaran juga bisa diartikan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Fungsi pajak di dalam setiap negara, pajak atau bisa juga dibilang kontribusi wajib yang ditujukan kepada setiap pribadi yang memiliki NPWP. Pajak juga sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Pada saat pajak suatu barang menjadi tinggi, maka keinginan konsumen akan berkurang, sehingga menyebabkan penawaran juga akan berkurang. Selanjutnya yaitu yang kelima, formulasi fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diinginkan dengan faktor-faktor yang membuatnya di samping. Di samping adalah bentuk fungsi permintaan. Ini adalah bentuk fungsi permintaan. P sama dengan A min BQ
atau Q sama dengan A min BP. Yang artinya P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, atau B yang adalah kemiringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Terima kasih. Yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam. Yang keenam, formulasi fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran dipakai oleh produsen dengan maksud tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan dibuat atau diproduksi. Berikut adalah bentuk fungsi penawaran. P sama dengan A tambah B, Q, atau Q sama dengan A, BP. Di sini menjelaskan jika P adalah harga barang per unit, dan Q jumlah barang yang diminta, dan A angka konstanta, dan B kemiringan atau slope atau gradien. 7. Pengaruh permintaan dan penawaran terhadap pajak. Dalam perekonomian, pengaruh pajak yaitu ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan otomatis berkurang. Berikut adalah gambar pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan sebelum pajak di sini menunjukkan tax P dengan pangkat D sama dengan P5. Keseimbangan setelah pajak, tax P dengan kuadrat D sama dengan P5 tambah tax. Sini menunjukkan diagramnya. Dan selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa fungsi linier dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berhubungan dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar melalui perhitungan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, satu macam produk, dan keseimbangan pasar, dua macam produk, dengan rumus-rumus yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dicari penyelesaiannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Asal kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.